Halo semuanya, kembali lagi dalam video pendek Kang Wawan. Bagi yang baru pertama melihat video saya, salam kenal dari Kang Wawan. Sengaja wajah saya nggak kelihatan ya. Kalau sering kelihatan nanti bosen. Ini kayaknya error ini. Ini gimana sih bisnya nih? Ini bisa bikin macet nih kalau begini. Oke, lupakan. Kali ini saya ingin berbicara tentang apa sih yang mesti dihindari waktu kita berkendara dengan Wuling Convero S. Apa sih yang bisa dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam mobil Wuling Convero secara khusus ya, namun secara umum juga boleh diterapkan pada mobil-mobil yang lainnya. Yang pertama, di mobil Wuling Convero S ini kan dingin banget ya. Teman-teman di klub sering bilang seolah-olah kayak kita naik kulkas berjalan, karena kisi-kisi AC-nya ini tidak ada penutupnya ya, tidak bisa ditutup. Yang di tengah, yang di pinggir itu juga nggak bisa ditutup, karena memang dari baru tidak ada penutupnya. Sampai saya akalin ditutup pakai boneka ya, kelihatan nggak ya? Ya ada kok, saya udah pernah posting di video sebelumnya, udah agak lama sih. Trik saya untuk tidak begitu kedinginan di dalam mobil ini ya, kisi AC yang di pinggir itu saya tutup boneka kecil ya. Kalau ada yang penasaran, linknya nanti saya akan kasih di atas ya. Nah, berhubungan dengan AC Wuling Convero yang dingin, biasanya saya selalu mematikan atau menghidupkan AC saat perjalanan. Ketika dirasa ruangan kabin itu sudah sangat dingin, saya biasanya mematikan AC. Lalu saat dimana saya merasakan sudah harus menyalakan AC karena suhunya sudah mulai agak memanas gitu ya, saya nyalakan lagi AC-nya. Nah, ini di beberapa teman bilang katanya akan merusak AC ya dengan memperlakukan AC seperti itu. Tapi secara logis menurut saya tidak ada masalah sih, karena kalau teman-teman perhatikan, AC itu kalau kita matikan atau tidak kita matikan, itu dia akan putus arus sendiri ya. Jadi pada saat suhu tertentu sudah tercapai dalam kabin, dia otomatis terputus alirannya dan dia tidak berputar ya. Kompresornya tidak bekerja, meskipun pulinya tetap berputar, namun kompresor tidak bekerja. Nah, di saat suhu tertentu dia otomatis akan nyambung kembali dan dia bekerja lagi. Jadi apakah itu otomatis ataukah itu kita matikan pakai manual ya, pakai tangannya masing-masing maksudnya. Itu menurut saya secara logis nggak ada masalah. Ada yang bilang kalau terpaksa mematikan AC atau menyalakan AC, pastikan dalam putaran mesin yang rendah. Menurut saya sih oke-oke aja ya. Saya sering juga di tol dengan putaran mesin tinggi. Ketika kedinginan saya matikan, ketika udah sedikit hangat saya hidupkan lagi AC-nya, sampai sekarang no problem. Bahkan mobil ini sudah hampir berumur 2 tahun ya, di kilometer 46.000, no problem. Itu yang pertama teman-teman. Jadi menurut saya nggak masuk akal, nggak make sense lah. Terus yang kedua, ini berkaitan dengan bagaimana cara kita mengendarai mobil ya, menggunakan lampu hazard.
ya, menggunakan lampu hazard atau sein yang berkedip kiri kanan ya. Sebagian orang berkata bahwa kalau kita konvoy mestinya pakai hazard. Itu nggak benar ya. Atau sebagian lagi, kalau kita mau lurus sedangkan itu lampu traffic light itu tidak ada, mati, itu kita menyalakan hazard. Itu juga pendapat yang salah ya. Karena hazard menurut undang-undang itu dinyalakan pada saat keadaan-keadaan darurat. Nah, ketika keadaan darurat, hazard diperlukan, dinyalakan. Misalkan pada saat kita mogok, pada saat kita harus mengganti ban di pinggir jalan, itu hazard kita nyalakan. Atau pada saat kita menanjak, biasanya dilakukan oleh truk bermuatan berat ya, dia menanjak karena si supirnya berpikir ini adalah sebuah keadaan darurat, truk itu bisa saja tidak kuat menanjak lalu mundur, itu bisa jadi truk itu akan menyalakan hazard. Nah, itu yang benar. Nah, kalau di perempatan mau lurus kok nyalakan hazard, itu bikin bingung. Membikin bingung pengguna kendaraan lainnya. Jadi fungsi lampu hazard adalah untuk keadaan darurat, intinya itu. Lalu yang ketiga, ini juga secara umum ya, bukan hanya Wuling Convero. Yang ketiga adalah penggunaan klakson. Hindari menggunakan klakson dengan suara klakson panjang. Cukup klakson pendek-pendek 2 kali atau 3 kali. Nah, klakson panjang itu kita hindari karena kalau kita klakson panjang itu orang yang mendengarnya seperti kita sedang marah gitu ya. Makanya kita hindari untuk klakson panjang. Cukup klakson pendek-pendek 2-3 kali. Kecuali memang dibutuhkan keadaan yang mendadak dan sangat darurat, kita oke lah klakson panjang nggak apa-apa. Nah, berikutnya yang keempat adalah penggunaan kedipan lampu ya. Kita sering mengedipkan lampu untuk memberi isyarat mobil di depan kita untuk meminta jalan. Nah, itu memang tidak ada aturan tertulis ya kalau untuk kedipan lampu. Namun secara etika yang tidak tertulis dan sangat logis, saya memahaminya adalah kita boleh mengedipkan lampu pada saat kecepatan tinggi. Jadi ketika kita mendahului kendaraan di depan kita, kebetulan ada kendaraan lain dari arah yang berlawanan, kita boleh mengedipkan lampu depan untuk memberi isyarat kepada mobil yang berlawanan arah, memberi isyarat agar dia tahu bahwa kita sedang mendahului mobil dari arah yang berlawanan. Atau sebaliknya, kita melihat dari arah yang berlawanan ada mobil yang mendahului, sedangkan kita dari arah yang berlawanan. Nah, kita boleh memberikan kedipan lampu untuk memberitahu bahwa kita ada di arah yang berlawanan. Karena dalam kecepatan tinggi itu penglihatan bisa sangat blur ya. Ketika kecepatan tinggi, penglihatan blur, yang paling mudah ditangkap oleh mata adalah kedipan lampu. Nah, kalau di jalan yang sempit, misalkan kita berpapasan, harus salah satu mobil harus ke pinggir di bahu jalan berhenti gitu ya. Itu menurut saya tidak usah pakai kedipan lampu, cukup berikan sign. Nah, ketika kita memberikan sign, mobil lain sudah paham bahwa kita meminta jalan lebih dulu. Jadi seperti itu teman-teman, agar diketahui.
Kalau misalkan ada tambahan dari teman-teman, silahkan kirimkan komentar di bawah ya. Bagaimana layaknya kita berkendara, apakah berkendara dengan Wuling Convero ataukah dengan mobil yang lain gitu ya. Silahkan berikan komentar. Sekian dulu video dari Kang Wawan. Klik tanda jempol ke atas apabila Anda menyukai video ini. Berikan komentar yang positif, sebarkan ke seluruh media sosial Anda agar teman-teman yang lain pun merasakan manfaatnya. Subscribe bagi yang belum subscribe. See you on the next video.